Rama, pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-573 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Yanuar sebagai Ratanca, Eli Ermawati sebagai Meisin, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Ramapati merasa lega dan gembira karena nampaknya Meisin berhasil mengobati penyakit Sang Prabu. Malam itu dia berbincang-bincang dengan istrinya di ruang pendopo. Sang Ramapati bermaksud mengambil Meisin menjadi istri. Untuk sesaat lamanya Nyai Ramapati tidak dapat berkata apa-apa. Dia tercenung duduk bagaikan sebuah arca. Bagaimana, Nyai? Aku ingin mendengar pendapatmu. Tapi sebelumnya sudah kukatakan, hendaknya kau jangan salah paham. Maaf, Kakang. Apakah rencanamu itu tidak berlebihan? Apakah nanti justru kau tidak menjadi bahan olok-olok para pembesar kerajaan yang lain? Ingat, Kakang Ramapati, Nyai Paricara itu siapa? Dia hanyalah seorang tabib. Dia hanyalah seorang warga desa biasa. Apakah kau tidak takut pamormu justru akan menjadi suram? Tidak, Nyai. Sama sekali tidak.
Aku dapat melihat bahwa perempuan yang bernama Nyai Paricara itu memancarkan cahaya keberuntungan yang tiada akan ada habisnya. Kalau begitu, apakah aku tidak membawa keberuntungan, Kakang Ramapati? Bukan begitu, Nyai. Sudah kukatakan kau jangan salah paham. Ini adalah persoalan pribadiku. Ini adalah persoalan masa depan kita berdua. Kalau aku dapat memperistri Nyai Paricara, pengaruhnya bisa menjadi lebih bagus. Kedudukanku bisa menjadi semakin kuat. Ini yang paling penting, Nyai. Sebenarnya, aku kurang setuju, Kakang. Tapi kalau memang hal itu sudah tidak bisa dicegah, ya, terserah. Aku tinggal menurut saja apa keinginanmu. Jangan begitu, Nyai. Aku justru minta pertimbanganmu. Aku minta pemikiran-pemikiranmu. Coba pikir baik-baik. Sekarang ini keadaanku sedang terpojok. Aku sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menjalin hubungan yang serasi dengan Gusti Prabu. Hal itu karena nampaknya Gusti Prabu kecewa setelah peristiwa penumpasan pemberontakan Gajah Biru di kaki Gunung Welirang. Karena itu, Nyai, aku harus memulihkan hubunganku dengan Gusti Prabu. Sebab kalau tidak, cepat atau lambat kita akan tersingkir. Atau paling tidak, aku akan sulit untuk memanjat tangga kehormatan yang lebih tinggi. Dan sekarang ini aku mempunyai kesempatan yang sangat bagus. Dengan mengawini Nyai Paricara, aku yakin hubunganku dengan Sang Prabu akan segera pulih kembali. Dalam hal ini, aku benar-benar minta pengertianmu, Nyai. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Bagaimanapun juga kau tetap istriku. Kau adalah Nyai Ramapati. Ya, kalau memang begitu keinginanmu, aku tidak akan menjadi penghalangmu. Silahkan, Kakang Ramapati. Aku rela, baik secara lahir ataupun batin. Oh, Nyai, terima kasih. Terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini. Sekarang coba tolong panggilkan Ratanja. Aku akan bicara dengan anak itu. Duduklah, Ratanja. Duduk dengan baik dan perhatikan apa yang akan kukatakan kepadamu ini. Iya, Gusti Ramapati. Di mana kakak angkatmu, Nyai Paricara? Apakah Gusti bermaksud memanggilnya? Kakak hamba sekarang sedang berada di ruangan biliknya. Tidak usah sekarang. Begini, Ratanja. Selama ini kau tinggal bersamaku di rumah ini. Tentunya kau sudah tahu siapa aku. Dan aku pun sudah tahu siapa dirimu. Aku ingin bertanya sedikit, Ratanja. Apakah selama kau tinggal di rumahku, kau merasa kerasan? Kau merasa cukup senang dan bahagia? Ampun, Gusti Ramapati. Sepertinya hamba cukup merasa kerasan tinggal di rumah kediaman Gusti. Di sini hamba tidak kekurangan apa-apa lagi. Dan hamba merasa bersyukur karena Gusti telah sudi mengangkat martabat dan derajat hamba dari kalangan bawah menjadi warga istana Majapahit. Tidak seharusnya kau merasa puas, Ratanja. Sebab sekarang ini aku ingin mengangkat derajatmu setingkat lagi lebih tinggi. Apa maksud Gusti? Ratanja, coba kau jawab dengan terus terang. Kau jawab dengan jujur apa yang kutanyakan kepadamu ini. Begini, Ratanja.
Bagaimana kalau seandainya, bagaimana kalau misalnya Nyai Paricara, kakak angkatmu itu kuambil menjadi istri? Ratanja terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Sang Ramapati. Dia tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Untuk sesaat lamanya dia diam saja sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan pendopo. Bagaimana Ratanja? Apakah kau setuju ataukah sebaliknya kurang setuju? Ampun Gusti Ramapati. Apakah hamba tidak salah dengar? Menurut pendapat hamba, sangatlah kurang pantas jika Gusti Ramapati bermaksud memperisti kakak angkat hamba. Mengapa kurang pantas? Apakah karena aku sudah tua begitu? Bukan Gusti, bukan soal itu. Tapi Gusti adalah seorang pembesar kerajaan. Gusti mempunyai pengaruh yang sangat luas. Sedangkan kakak hamba hanyalah seorang warga desa biasa. Apakah nanti tidak menjadi bahan perguncingan kalangan istana? Ampun Gusti, ini hanyalah pendapat hamba. Soal itu aku sudah mempertimbangkannya masak-masak Ratanja. Aku sudah menghitung untung ruginya. Aku sudah meninjau dari segala segi. Kukira tidak menjadi masalah bahwa kakak angkatmu hanyalah seorang warga biasa. Sebab apa? Sekalipun Nyai Paricara hanyalah seorang warga desa biasa, tapi dia mempunyai keahlian yang sangat langka. Dan keahliannya itu pasti dapat menutupi segala kekurangannya. Sekarang bagaimana Ratanja? Coba katakanlah terus terang. Ampun Gusti Ramapati. Kalau memang itu sudah menjadi kehendak Gusti, hamba tinggal menurut saja. Hamba justru merasa sangat gembira dan lega. Hamba merasa sangat bersyukur karena Gusti berkenan memberisti kakak angkat hamba. Terima kasih Ratanja. Terima kasih atas persetujuanmu. Sekarang coba tolong panggilkan Nyai Paricara kemari. Aku ingin bicara empat mata dengannya. Baik Gusti. Ada apa Ratanja? Mengapa kau kelihatan gelisah? Adakah sesuatu yang telah mengganggu pikiranmu? Tidak. Tidak kakak. Tidak Nyai Paricara. Kau jangan berdusta padaku Ratanja. Katakanlah yang sebenarnya. Aku tidak apa-apa kok. Gusti Ramapati memanggilmu Nyai Paricara. Sekarang beliau menunggu di ruangan pendopo. Gusti Ramapati memanggilku malam-malam begini? Iya, kau ditunggu di ruangan pendopo. Gusti Ramapati ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting denganmu. Soal apakah gerangan? Aku tidak tahu. Gusti Ramapati tidak mengatakannya kepadaku. Beliau hanya menyuruhku memanggilmu. Baiklah, kau tunggu di sini Ratanja. Aku akan menemui beliau. Meisin kemudian melangkah meninggalkan ruangan biliknya. Ratanja masih kelihatan gelisah. Dia sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana sikap dan tanggapan Meisin seandainya mendengar lamaran Sang Ramapati. Sementara itu, Meisin sekarang sudah tiba di ruangan pendopo. Sang Ramapati tersenyum ramah, dan Meisin segera duduk di hadapannya. Silakan duduk Nyai Paricara. Terima kasih Gusti Ramapati. Ada apakah gerangan Gusti? Mengapa Gusti memanggil hamba? Bagaimana Nyai Paricara? Apakah kau sudah mengantuk? Sepertinya hari masih sore. Kita bisa berbincang-bincang sebentar di tempat ini. Ampun Gusti Ramapati. Sebenarnya hamba ingin istirahat. Tadi siang hamba berjalan-jalan bersama Ratanja
melihat-lihat suasana kota Raja Majapahit. Sebenarnya hamba sudah sangat lelah dan ingin istirahat. Tapi karena Gusti Ramapati memanggil hamba, baiklah, biarlah hamba menunda barang sebentar istirahat hamba. Aku tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Bagaimana Nyai Paricara? Apakah suasana di kota Raja Majapahit cukup berkesan di hatimu? Suasana di sini sangat ramai, Gusti. Lain hanya dengan suasana di kampung hamba, Pasuruan 1. Di sini hamba melihat pemandangan yang sama sekali jauh berbeda. Orang-orangnya berpakaian serba bagus, rumah-rumahnya serba indah, dan jalan-jalan ramai, penuh dengan kereta-kereta kuda yang bagus. Kalau melihat suasana di kota Raja Majapahit, sepertinya negeri kita ini sudah benar-benar makmur dan sejahtera. Itu pemandangan khas di kota-kota besar, Nyai Paricara. Ampun, Gusti. Sebenarnya ada keperluan apakah sehingga Gusti memanggil hamba? Begini, Nyai Paricara. Aku ingin tahu sesuatu mengenai diri pribadimu. Ratanca menceritakan kepadaku bahwa sekarang ini kau hidup sendirian. Maksudku kau tidak mempunyai suami. Apakah benar demikian? Benar, Gusti Ramapati. Sekarang ini hamba memang telah menjadi seorang janda. Kau masih cukup muda, Nyai Paricara. Mengapa kau tidak mengambil suami lagi? Kau masih mempunyai kesempatan yang sangat leluasa untuk berumah tangga. Maaf, Gusti Ramapati. Maaf beribu maaf. Terus terang, hamba tidak bersedia bicara masalah ini. Jangan salah paham, Nyai Paricara. Aku tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalumu. Aku justru mempunyai maksud yang baik. Begini, ya, mungkin aku ini orang tua yang tidak tahu diri. Tetapi setidak-tidaknya aku mempunyai watak yang cukup baik karena aku suka berterus terang. Nyai Paricara, kasihan sekali kalau kau harus terus hidup menjanda. Manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan. Karena itu tidak ada salahnya kalau kau segera menemukan pasanganmu yang sesungguhnya. Maaf, Nyai. Sekali lagi kukatakan, aku tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalumu. Aku justru bermaksud baik kepadamu. Bagaimana, Nyai? Bagaimana kalau sekiranya kau tetap tinggal di rumahku ini? Maksudku bagaimana kalau sekiranya aku mengambilmu menjadi istri? Mesin tersentak bagaikan disengat kalajengking. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Sang Ramapati akan mengutarakan kata-kata seperti itu. Dia tidak habis berpikir. Dia menjadi gugup dan kebingungan. Wajahnya pucat dan tubuhnya menjadi dingin gemetar. Ada apa, Nyai? Apakah ada kata-kataku yang telah menyinggung perasaanmu? Tidak, Gusti Ramapati. Apa yang telah Gusti kemukakan kepada hamba sepertinya cukup wajar. Sekarang bagaimana jawabanmu? Apakah kau bersedia menjadi istriku? Ampun, Gusti. Apakah Gusti tidak tahu bahwa hamba ini hanyalah rakyat biasa? Hamba hanyalah seorang warga desa yang tidak mempunyai martabat ataupun derajat yang luhur. Itu tidak menjadi soal. Justru aku ingin membuat martabatmu dan derajatmu menjadi luhur. Dengan menjadi istriku, maka derajat dan martabatmu akan terangkat ke tempat yang lebih layak. Kau akan menjadi istri seorang pembesar kerajaan. Kau tidak perlu lagi tinggal di desa Pasuruan 1 yang terpencil. Kau akan segera masuk dalam kehidupan kalangan istana Majapahit. Kau akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan warga istana Majapahit yang lain. Bukankah maksudku ini cukup baik, Nyai? Sekarang bagaimana tanggapanmu? Bagaimana jawabanmu? Aku ingin mendengar secara jelas dan gamblang.
Ampun Gusti Ramapati, bukannya hamba menolak. Lamaran Gusti Ramapati hamba anggap sebagai suatu berkah ataupun suatu penghargaan yang sangat tinggi. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun. Hamba sudah memutuskan untuk tidak berhenti menjadi seorang tabib. Dan pada saat sekarang ini, hamba tidak ingin pekerjaan ataupun tugas-tugas hamba terganggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Itulah sebabnya hamba sama sekali belum memikirkan untuk berumah tangga lagi. Hamba ingin tetap sendirian, Gusti. Dan hamba tetap ingin tinggal di desa Pasuruan 1. Hamba ingin lebih dekat hidup bersama rakyat jelata. Bukan berarti hamba mengesampingkan kepentingan masyarakat lain. Tapi pada saat sekarang ini, tenaga ataupun keahlian hamba masih sangat diperlukan bagi kepentingan rakyat jelata. Kukira sikapmu itu kurang bijaksana, Nyai Paricara. Kau mempunyai keahlian yang sangat langka. Kau bisa menjual keahlianmu itu dengan harga yang lebih pantas, yang lebih mahal. Jika kau tetap tinggal di Pasuruan 1, apa yang bisa kau peroleh di sana, Keahlianmu tidak akan memperoleh imbalan apa-apa. Sebab orang-orang desa tidak akan mampu membayarmu secara pantas. Karena itu, kau harus merubah sikapmu yang merugikan itu. Tinggallah di sini bersamaku, Nyai. Dengan menjadi tabib istana, kehidupanmu akan terangkat setinggi-tingginya. Dan dengan menjadi istriku, kehormatanmu akan memancar ke seluruh negeri Majapahit. Ampun Gusti Ramapati, terima kasih atas penghargaanmu yang cukup tinggi ini. Tapi seperti yang sudah hamba kemukakan, hamba tidak ingin merubah sikap hamba. Hamba tetap ingin berjuang di kalangan masyarakat bawah. Hamba ingin menolong orang sebanyak-banyaknya. Dan hamba sama sekali tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Hamba tidak peduli apakah orang akan memberikan imbalan atau tidak. Sebab hamba bekerja untuk kepentingan sesama hidup. Kalau begitu sama artinya kau menolak lamaranku. Ampun Gusti Ramapati. Hamba tidak berani menolak lamaran Gusti Ramapati. Tapi sepertinya lamaran Gusti kurang pada tempatnya. Masih banyak gadis-gadis lain, wanita-wanita lain yang lebih pantas mendampingi Gusti dibanding hamba. Kau jangan berusaha menghindari persoalan ini, Nyai Paricara. Aku minta ketegasanmu. Apakah kau menolak lamaranku ini ataukah menerimanya dengan tangan terbuka? Sekali lagi, hamba mohon ampun Gusti. Hamba tetap tidak bisa menerima lamaran Gusti. Coba pikir sekali lagi, atau pikir 2 kali lagi. Kau jangan bodoh, Nyai Paricara. Setiap wanita selalu mendambakan kehidupan yang lebih baik. Setiap perempuan pasti mengidam-idamkan menjadi istri bangsawan ataupun pembesar kerajaan. Dan sekarang kesempatan ini kuberikan hanya kepadamu. Kau harus bisa menangkap kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Coba kau pikir sekali lagi atau 2 kali lagi. Aku tidak memaksamu untuk menjawabnya sekarang. Kau boleh merenungkannya malam ini. Dan besok pagi aku akan mendengar jawabanmu secara tegas. Nah, selamat malam Nyai Paricara. Sambil menghapus keringat dingin yang membasahi lehernya, Maisin meninggalkan ruangan pendopo. Dia menjadi gugup, pikirannya kacau. Dia sama sekali tak habis pikir bahwa Sang Ramapati ingin mengambilnya menjadi istri.
Meisin sama sekali tidak menduga bahwa Sang Ramapati mempunyai niat menjadikannya seorang istri. Kata-kata yang meluncur dengan tenang dari mulut pembesar kerajaan itu bagaikan sebuah halilintar menyambar di siang bolong. Untuk sesaat lamanya Meisin tidak mampu berkata-kata. Kemudian dia menjawab dengan halus yang pada dasarnya isinya menolak lamaran Sang Ramapati. Sang Ramapati berusaha membujuk Meisin dengan berbagai macam cara, tapi Meisin tetap pada pendiriannya. Coba kau pikirkan dengan baik-baik, Nyai Paricara. Apakah niatku ini buruk? Ya, aku akui. Aku ini memang sudah cukup tua. Usiaku sudah setengah abad lebih. Tapi apakah bagi orang tua seperti aku ini tertutup kemungkinan untuk berbuat baik kepada sesama hidupnya? Aku bersungguh-sungguh, Nyai. Aku tidak berdusta kepadamu. Aku benar-benar ingin menjadikanmu istri secara resmi. Dan aku tidak mempunyai pamrih apa-apa. Apalagi pamrih yang kuinginkan sekarang ini. Aku sudah memiliki semuanya. Pangkat, kedudukan, kehormatan, harta benda. Semuanya aku sudah memilikinya secara lengkap. Kurang apa lagi, Nyai? Coba. Memang benar, Gusti Ramapati. Gusti memang tidak mempunyai kekurangan apa-apa lagi. Gusti adalah seorang pembesar kerajaan yang tentunya sudah tercukupi segala sesuatunya. Karena itu kau harus percaya kepadaku, Nyai Paricara. Kalau aku mengatakan bahwa niatku ini baik, karena memang benar-benar baik. Aku sama sekali tidak mempunyai maksud-maksud yang tersembunyi. Aku kagum kepada kepribadianmu, Nyai Paricara. Kau adalah seorang wanita yang begitu agung dan mulia. Itulah yang membuatku terpesona. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba ini adalah seorang wanita biasa. Apa yang dapat membuat diri hamba ini mempesona? Kukira pemandangan dan pendapat Gusti terlalu berlebihan. Terserah. Terserah apa yang akan kau katakan. Yang jelas aku mengagumimu sebagai sebuah pribadi yang mempesonakan. Itulah sebabnya aku ingin menjadikanmu seorang istri. Tapi baiklah, Nyai Paricara. Aku tidak akan memaksamu. Kau kuberi waktu untuk merenungkannya barang semalam. Besok pagi aku menunggu jawabanmu secara lebih tegas dan jelas. Sekarang istirahatlah. Kulihat kau sudah sangat lelah. Selamat malam, Nyai Paricara. Selamat malam, Gusti Ramapati. Sambil menghapus keringat dingin yang mengalir di lehernya, Meisin melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan pendopo. Begitu sampai di ruangan biliknya, dia segera merebahkan diri di atas ranjang berukiran indah. Dia mendesah perlahan, wajahnya berkerut, dan wajah itu masih sedikit kepucat-pucatan. Oh, Sang Hyang Widiwasa, cobaan apa lagi yang kau berikan kepada hambamu ini? Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Aku datang ke Majapahit dengan tujuan mengobati penyakit Gusti Prabu. Tapi mengapa Gusti Ramapati menghamparkan persoalan yang sangat pelik? Aneh sekali. Orang tua itu rupanya tidak cukup mempunyai harga diri. Kasihan Nyai Ramapati. Dan bagaimanapun juga, aku tidak akan menerima lamarannya. Aku belum menjadi seorang wanita sinting. Tapi aku harus memilih cara yang terbaik untuk tetap mempertahankan pendirianku ini.
Silakan duduk, Nyai Paricara. Bagaimana tidurmu semalam? Apakah kau cukup nyenyak? Apakah kau tidur bersama mimpi-mimpi yang indah? Hamba sangat lelah, Gusti. Hamba tidur dengan nyenyak sekali, tanpa sepotong pun mimpi. Bagus. Syukurlah kalau kau bisa istirahat dengan nyaman. Nah, Nyai Paricara, lihatlah. Udara di luar sangat terang. Langit biru bersih. Dan burung-burung berterbangan dari pohon ke pohon. Bukankah sebuah pemandangan yang sangat indah, Nyai? Mudah-mudahan jawabanmu kali ini pun menjadi lebih indah lagi. Ampun, Gusti Ramapati. Ampun kalau sekiranya jawaban hamba mengecewakan hati Gusti Ramapati. Tapi memang begitulah. Hamba sudah bertekad untuk tidak merubah pendirian hamba. Hamba terpaksa tidak dapat menerima apa yang Gusti inginkan. Apa sebenarnya yang membuatmu keberatan, Nyai Paricara? Aku heran. Aku telah memberi kesempatan yang sebagus-bagusnya kepadamu. Tapi mengapa kau justru menolaknya? Apa sebabnya, Nyai? Gusti Ramapati, untuk saat sekarang ini, hamba memang tidak ingin mengundang persoalan-persoalan yang dapat mengganggu tugas serta kewajiban hamba sebagai seorang tabib. Usiamu, Nyai. Umurmu nanti akan semakin tua. Dan kalau kau sudah tergolong menjadi perawan tua, akan semakin sulit jadinya. Hamba tidak pernah merasa kesulitan dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, Gusti. Bagi hamba, soal suami adalah soal nasib dan perjodohan. Semuanya sudah ditentukan, sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau begitu baiklah. Dan seperti sudah kukatakan kepadamu, aku tidak ingin memaksakan kehendakku. Semuanya kembali kepadamu sendiri, Nyai Paricara. Kalau memang kau keberatan, kalau memang kau menolak lamaranku ini, itu adalah hakmu. Dan aku akan selalu menghargai hak setiap orang. Baiklah, kukira tak ada lagi yang bisa kita bicarakan, bukan? Ampun, Gusti Ramapati. Sekali lagi hamba mohon ampun kalau sekiranya sikap dan tanggapan hamba telah mengecewakan hati Gusti. Sudahlah, tidak apa. Aku bisa mengerti. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas pengertian Gusti. Meisin merasa sangat lega karena nampaknya Sang Ramapati dapat memahami persoalannya. Dia merasa bagaikan lolos dari lubang jarum. Tapi mendadak perasaan lega itu seketika menjadi lenyap karena malam harinya Nyai Ramapati datang menemuinya di dalam bilik. Silakan masuk, Nyai. Apakah kehadiranku mengganggumu, Nyai Paricara? Tidak, Nyai Ramapati. Hamba belum ingin tidur. Silakan duduk. Terima kasih, Nyai Paricara. Begini, Nyai Paricara. Aku datang untuk membicarakan perihal lamaran gustimu, Ramapati. Kakang Ramapati sudah membicarakan kepadaku dengan panjang lebar. Katanya kau menolak lamaran beliau. Apakah benar demikian, Nyai Paricara? Iya, benar, Nyai Ramapati. Hamba memang tidak dapat memenuhi keinginan Gusti Ramapati. Mengapa begitu, Nyai? Jangan bodoh, Nyai Paricara.
Dengan menjadi istri Gusti Ramapati, kehidupanmu akan melonjak setinggi-tingginya. Kau tidak akan lagi menjadi seorang tabib kampung. Dengan menjadi istri Gusti Ramapati, kau akan menjelma menjadi seorang tabib istana yang disegani, yang dihormati oleh seluruh rakyat Majapahit. Pikirkanlah hal ini masak-masak, Nyai Paricara. Jangan buru-buru menolak. Kesempatan seperti ini tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Ampun, Nyai Ramapati. Hamba sudah memikirkannya secara matang. Dan memang demikianlah keputusan hamba. Hamba tidak akan merubah pendirian hamba. Apa sebenarnya yang kau cari, Nyai Paricara? Bulan telah jatuh di pangkuanmu. Janganlah kau menyia-nyiakannya. Wahyu seorang tabib telah hadir. Karena itu, peganglah kuat-kuat. Genggamlah kuat-kuat. Jangan sampai terlepas lagi. Ampun, Nyai Ramapati. Hamba benar-benar tidak menginginkan derajat ataupun martabat. Hamba hanya menginginkan menjadi seorang pelayan yang sederhana, sesuai dengan nama hamba, Nyai Paricara, yang artinya adalah pelayan atau pembantu. Hamba hanya ingin melayani dan membantu sesama hidup untuk meringankan beban penderitaan mereka. Itulah sebenarnya yang hamba cari dalam hidup ini. Hamba tidak pernah mencari yang lain lagi. Itu bagus, Nyai Paricara. Berkorban untuk orang lain itu bagus. Tapi kau juga harus memikirkan kepentinganmu sendiri. Kau toh ingin maju. Kau toh ingin berkembang. Dengan menjadi seorang tabib desa, kau tidak akan bisa memperoleh kemajuan-kemajuan yang berarti. Bahkan, lama-kelamaan namamu akan tenggelam kembali. Dan keahlianmu akan sia-sia saja. Lain halnya kalau kau menjadi istri Gusti Ramapati. Kedudukan beliau, nama baik beliau, pengaruh beliau dapat menjamin kelestarian harga dirimu sebagai seorang tabib. Ampun, Nyai Ramapati. Hamba sudah berpikir masak-masak. Dan hamba benar-benar sudah bertekad untuk mempertahankan pendirian hamba. Ampun, Nyai. Hamba mohon ampun beribu ampun kalau sekiranya sikap dan kata-kata hamba telah menyinggung perasaan Nyai Ramapati. Kau ini aneh sekali, Nyai Paricara. Sementara orang lain memburu nama baik, memburu harta benda, memburu kedudukan dan pangkat yang tinggi. Tapi kau malah mencampakkan semuanya itu. Aneh sekali kan? Nyai Paricara. Ya, Nyai Ramapati. Mungkin kau merasa tidak enak denganku, Nyai Paricara. Tapi dengan sesungguhnya, aku berkata kepadamu bahwa aku ikhlas baik lahir maupun batin. Kau tidak perlu memikirkan diriku, Nyai Paricara. Aku memang istri Kakang Ramapati yang sah. Tapi aku benar-benar tidak keberatan kalau misalnya Kakang Ramapati mengambilmu menjadi istri yang lebih muda. Ampun, Nyai Ramapati. Justru sebenarnya hamba tidak setuju dengan sikap Nyai Ramapati. Mengapa Nyai melepaskan suami, membiarkan suami jatuh ke dalam pelukan wanita lain? Ini benar-benar tidak adil. Terus terang, Nyai, hamba tidak setuju. Seharusnya Nyai bersikap tegas kepada suami. Ampun, Nyai Ramapati. Bukannya hamba mengajari, tapi hamba hanya sekedar mengemukakan pendapat hamba sebagaimana layaknya seorang wanita. Kita adalah para wanita. Kita mempunyai tugas dan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Kita mempunyai hak untuk memperoleh kebahagiaan yang sama. Karena itu, adalah tidak adil jika seorang suami ingin mengambil istri yang kedua ataupun yang ketiga, sementara istri yang paling tua tidak berani membantah hanya karena adat dan wewenang yang tidak dimilikinya.
Ampun Nyai Ramapati, ini hanya sekedar pendapat hamba. Nyai Paricara, sungguh-sungguh aku kagum melihat pesona kepribadianmu. Baru pertama kali ini aku mendengar seorang wanita berkata seperti itu. Kukira kau telah membuat lompatan yang sangat jauh, Nyai Paricara. Kau telah berani mengemukakan pendapat yang sama sekali tidak akan pernah dilakukan oleh wanita lain di negeri ini. Ya, sekalipun pendapatmu itu benar, tapi kukira tidak akan seorang pun bisa menerimanya. Ampun Nyai Ramapati, hamba sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaan Nyai. Tapi menurut pendapat hamba, nasib wanita memang dianaktirikan. Dan dengan tegas, hamba menolak adat ataupun kebiasaan seperti itu. Bagi hamba, tidak selayaknya seorang wanita mencari kebahagiaan di atas penderitaan wanita yang lain. Ampun Nyai, ini sudah merupakan dasar berpijak setiap langkah-langkah hidup hamba. Ya, kalau memang demikian, baiklah. Terima kasih atas pengertian-pengertianmu, Nyai Paricara. Dan aku pun tidak dapat membujukmu lagi. Aku tahu, aku tidak akan berhasil membujukmu. Karena kau bertindak atas dasar kebenaran dan keadilan. Terima kasih, Nyai Paricara. Selamat malam. Selamat malam, Nyai Ramapati. Mudah-mudahan para dewa senantiasa memberkati kehidupan Nyai dan keluarga. Setelah pintu bilik ditutup kembali, Meisin duduk termangu di atas kursi berukiran indah. Dia termenung sesaat lamanya di situ. Dia sangat menaruh iba melihat keadaan Nyai Ramapati yang nampaknya hidup di bawah bayang-bayang suaminya sendiri. Sungguh malang nasib wanita seperti itu. Aneh sekali. Nyai Ramapati telah datang kepadaku dan membujukku agar aku mengambil suaminya. Apakah ini benar-benar terjadi? Kukira tidak seorang pun istri merelakan suaminya direbut oleh wanita lain. Tapi mengapa justru dia yang datang membujukku, kemudian dengan terbata-bata menyerahkan suaminya ke pangkuanku? Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat tidak manusiawi. Dan semua ini sumbernya pasti Gusti Ramapati sendiri. Dia ternyata adalah seorang priagung yang serakah dan mau menang sendiri. Dia mengabaikan apa yang menjadi hak milik orang lain, termasuk istrinya sendiri. Aku yakin, sekarang aku yakin, pasti Gusti Ramapati mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Apakah memang seperti ini kehidupan di kalangan istana? Semuanya tampak manis di luar. Semuanya tampak ramah dan sopan di luar. Tapi sebenarnya, di dalamnya penuh dengan borok-borok yang menjijikkan. Oh, Sang Hyang Widi, kalau memang semuanya ini terjadi atas kehendak-Mu, maka semuanya akan berpulang kepadamu juga. Meisin baru saja akan merebahkan tubuhnya di atas pembaringan ketika mendadak terdengar pintu diketuk perlahan-lahan dari luar. Meisin buru-buru membuka pintu dan Ratanca muncul dari balik pintu. Ratanca buru-buru menunduk ketika Meisin menatap wajahnya. Ada apa, Ratanca? Mengapa kau berdiri di situ? Ayo, masuklah. Iya, Nyai Paricara. Ayo, masuklah. Masuk dan duduklah. Aku tahu kau sedang gelisah.
kau pasti mempunyai beban pikiran yang tidak ringan. Bukankah benar apa yang kukatakan ini? Benar, Nyai Paricara. Sebenarnya aku tidak mau ikut campur soal ini. Soal apa, Ratanja? Soal lamaran Gusti Ramapati. Oh, rupanya kau sudah tahu juga. Bagaimana pendapatmu, Ratanja? Maaf, Nyai Paricara. Maaf, saya jadi serba salah. Kalau saja kau menerima lamaran itu, pasti semuanya akan selesai dengan baik. Apa, Ratanja? Apa katamu? Kau ingin aku menjadi istri tua bangka itu? Dia seorang pembesar kerajaan, Nyai Paricara. Dia seorang yang mempunyai pengaruh, sekalipun tua, tapi dia kaya raya. Dia orang yang paling disegani di seluruh Majapahit ini setelah Gusti Prabu sendiri. Ratanja, rupanya kau sudah berubah. Tapi aku belum yakin bahwa kau benar-benar sudah berubah. Meisin tersenyum kejut sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ratanja tidak berani menatap wajahnya. Bocah remaja itu kelihatan gugup. Meisin menjamah pundaknya dengan lembut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.